Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwiyah. Saya dari mahasiswa STK IPA Setiabudi Rangkas Bitung. Saya dari kelas 4F dengan NIM E43223222048. Di sini saya akan membuat video pembelajaran edukasi pembelajaran, yaitu memenuhi tugas UAS dari MKDDTK, yaitu deteksi dini tumbuh kembang anak, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ibu Hajah Yayah Rukiah MPD. Di sini saya akan menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak. Di sini tumbuh kembang anak ini ada dua konsep yang berbeda. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau tumbuh, yang kedua kembang atau perkembangan. Itu menurut dokter Bambang Edi Susianto SPA, bahwa yang dimaksud dengan tumbuh atau pertumbuhan yaitu bertumbuhnya jumlah sel atau bertambahnya ukuran sel. Sedangkan perkembangan yaitu meningkatnya fungsi. Jadi menurut para ahli bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini terbagi dua, ya, tumbuh kembang anak ini terbagi dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau tumbuh, yaitu pertumbuhan adalah perubahan fisik yang dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Jadi pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, dapat diukur dan terjadi secara fisik. Sedangkan perkembangan adalah kemampuan struktur fungsi, ini lebih kompleks. Misalnya si kecil bisa berjalan atau bisa bicara, itu contoh perkembangan, ya. Menurut orang tua dahulu, ya, sudah bagus menggambarkan antara perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Jadi waktu menimang anaknya, mengayun bayinya, ya, sambil nyanyi tang ting tung, cepat gede cepat pinter, berarti cepat gede itu yaitu pertumbuhan, cepat pintar itu yaitu perkembangan. Sedangkan aspek perkembangan terbagi ada 4, ya. Yang pertama yaitu perkembangan fisik motorik kasar, ya. Yang kedua aspek motorik halus, yang ketiga aspek bicara, yang keempat yaitu aspek sosial. Kalau ada gangguan, yaitu bisa dibedakan lagi, yaitu bisa dibedakan satu gangguan motorik kasar, yang kedua gangguan motorik halus, yang ketiga gangguan bicara, yang keempat gangguan sosial. Jadi antara perkembangan dan pertumbuhan ini hubungannya erat dengan kesehatan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak ini ada 3 faktor. Yang pertama faktor kesehatan ibu, yang kedua genetik, yang ketiga lingkungan setelah lahir. Jadi yang paling dekat lingkungan ini adalah lingkungan keluarga. Jadi di keluarga ada pola asuhnya, pola makannya, dipengaruhi kondisi anak itu sendiri. Jadi ya, pertumbuhan atau perkembangan hubungannya dengan kesehatan. Tugas kita yaitu menjaga kesehatan anak dan menjaga tumbuh kembang anak supaya bertumbuh dengan optimal. Sebab pencegahan dan peningkatan itu lebih baik daripada pengobatan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.